Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal yang dikirim oleh teman kita. Jadi teman kita ini memiliki PR matematika ya tentang trigonometri, dan teman kita ini dari Tangerang. Jadi kita langsung lihat saja. Di sini terdapat sebuah grafik trigonometri dan kita disuruh mencari persamaan dari grafik fungsi trigonometri ini. Jadi soalnya persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut adalah apa, seperti itu ya. Jadi ini semata-mata cuma diketahui grafiknya saja tanpa dikasih tahu apapun juga, kecuali di sini ada amplitudonya itu ada sebanyak 1 dan min 1. Lalu satu di sini ada sudut-sudut di mana dia nilai trigonometrinya itu adalah 1, 0 dan min 1. Oke, kita lihat seperti itu ya. Dan sebenarnya untuk mencari sebuah fungsi dari grafik yang diketahui itu, kita yang pertama, yang paling penting kita harus membandingkannya dengan grafik sin atau cos yang original, yang mula, yang awalnya. Seperti itu ya. Saya akan gambarkan dulu. Jadi yang pertama, saya sarankan kalian untuk menggambar grafik sin dan cosnya. Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Dan kalau kita lihat di sini dalam bentuk grafik ini, sudah pasti ini bukan merupakan grafik tangen, karena sini sudah jelas bahwa ini bentuknya benar-benar seperti gelombang. Sementara kalau pada grafik tangen itu bentuknya tidak seperti gelombang. Jadi pasti bukan grafik fungsi tangen. Oke, saya akan coba gambar. Ini yang di atas ini saya akan gambarkan untuk grafik sin. Ya, jadi ini merupakan grafik Y sama dengan sin X. Ya, di mana ini 0. Ini ada 90 derajat, ini 1 ya, ini 1, ini 180 derajat, ini 270 derajat, ini adalah min 1 ini. Jadi sin 270 derajat kan sama dengan min 1 ya, dan sin 360 derajat itu sama dengan 0. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam grafik Y sama dengan sin X itu satu gelombangnya, satu bukit dan satu landainya itu dia memiliki sebanyak 360 derajat. Jadi dia perlu 360 derajat jaraknya. Begitu juga untuk yang cos. Yang cosnya tapi dia dimulai dari 1 ya. Jadi dia seperti ini untuk satu gelombangnya, di mana ini angkanya 1 dan di sini angkanya itu adalah min 1, ini 0. Ini fungsinya adalah Y sama dengan cos X ya. Jadi ini untuk pas waktu 0 derajat, ini pas 190 derajat, ini pas 180 derajat, ini pas 270 derajat, dan ini pas waktu 360 derajat. Kira-kira seperti itu. Dan ini pasti kalian sudah diperkenalkan di kelas kalian waktu kalian pertama kali belajar tentang trigonometri. Jadi seperti itu ya. Dan kita tujuannya, kalau kalian disuruh mencari sebuah fungsi trigonometri dari grafiknya, kita harus membandingkan antara kedua grafik ini dengan apa yang sedang ditanyakan. Kalau kita lihat di sini bahwa kita coba bandingkan dengan fungsi Y sama dengan sin X dulu ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk satu gelombangnya dia perlu mencapai derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi jaraknya itu adalah 360 derajat. Sementara kalau kita lihat di sini pada soal, itu kita lihat dia mencapai angka 1 pada saat 15 derajat. Kalau kita lihat di sini yang namanya satu gelombang itu mulai dari sini ya sampai ke sini. Kayak gitu ya. Dan kita lihat di sini dari 15 ke 60 derajat itu jaraknya 45 derajat, begitu juga dari 105 ke 60 itu 45 derajat juga. Berarti otomatis waktu dia mencapai titik ini titik sama dengan 0, itu jadinya 105 tambah 45, itu berarti sama saja dengan 150 derajat. Dan waktu dia mencapai titik 1 di akhir ini, itu berarti 150 tambah 45 derajat, yaitu 195 derajat. Yang disebut dengan satu gelombang itu mulai dari sini. Jadi, kalau kita lihat pada soal, ini kan untuk yang normalnya ya, untuk yang Y sama dengan sin X, tapi yang pada soal, itu satu gelombangnya, dia harus mencapai jarak dari 15 derajat sampai dengan 195 derajat. Iya kan? Itu berarti dari 195 dikurangi 15 itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kalau yang normalnya dia perlu jarak sebanyak 360 derajat, tetapi yang diminta di soal itu dia memerlukan jarak sebanyak 180 derajat. Berarti otomatis yang di Y sama dengan sin X ini kita mampatkan dua kalinya, sehingga dia akan dapat rumus sementaranya itu sama dengan Y sama dengan sin 2X.
Jadi kalau kita lihat sekarang untuk yang sin 2x jadinya seperti ini dia gambarnya. Jadi yang awalnya dia perlu mencapai sampai 360 derajat untuk satu kali gelombangnya, dia hanya perlu sebenarnya 180 derajat saja untuk satu kali gelombangnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa gambar seperti ini jadinya dia. Tetap dia akan seperti ini bentuknya. Cuman di sini yang awalnya sini 0, ini kan dia mencapai titik 1 waktu 90 derajat, dia malah jadi 45 derajat. Ini jadi 90 derajat. Ini jadi 135 derajat. Dan ini dia menjadi 180 derajat. Jadi satu gelombangnya itu ada 180 derajat. Nah, berarti kan sudah sama ya. Dan sekarang yang menjadi pembedanya di sini adalah dia tidak memulai titik nolnya itu dengan titiknya 0 juga di sini. Jadi dia kan tidak pas di sini titiknya. Dia malah pasnya titiknya di sini. Kalau kita lihat di sini di soal, ini merupakan perpanjangan dari grafik sampai seperti ini dia. Nah, kayak gitu. Berarti otomatis dia digeser. Dia digesernya jadinya sedikit ke kiri. Kalau kita lihat di sini, anggaplah di sini kita pakai ini 30 derajat ya. Ini 45 derajat. Kan harusnya kan untuk yang sin 2x ini kan grafiknya kalau kita coba gambar dengan warna merah, dia akan menjadi seperti ini dia. Dia akan menjadi dia waktu 45 derajat seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu. Ini yang merahnya. Yang merahnya itu Y sama dengan sin 2x. Tetapi yang diminta di soal kan adalah yang bergaris hitam. Jadi itu berarti artinya itu dia digeser. Digeser dengan selisih sudutnya itu adalah kalau kita lihat di sini bahwa dia mencapai titik puncaknya waktu 45 derajat, ya kan? Dia mencapai titik puncaknya waktu 45 derajat, sementara pada soal dia mencapai titik puncaknya waktu 15 derajat. Berarti selisihnya 45 kurang 15 derajat itu adalah 30. Karena dia digeser ke kiri, maka otomatis dia ditambah dengan 30. Ingat di sini ada tanda kurungnya. Karena dia sudutnya bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat. Jadi otomatis dia harus dikurungkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk persamaan fungsi trigonometri ini, kalau kita lihat dalam bentuk sinnya, itu adalah Y sama dengan sin 2x plus 30 derajat. Atau kalau kita bisa urai, dia akan menjadi Y sama dengan sin 2x plus 60 derajat. Ini merupakan grafik fungsi trigonometri pada gambar berikut ini. Kalau misalkan kalian ingin cek, coba aja cek. Sekarang kita masukkan X-nya itu adalah 15, berarti 2 kali 15 itu sama dengan 30, 30 tambah 60, 90. Sin 90 itu sama dengan 1, berarti dia benar ya, 90-nya itu 1 ya, sin 90 kan memang 1 ya. Dan begitu juga untuk titik-titik yang seterusnya, kayak gitu ya. Dan itu dalam bentuk sin, dalam bentuk sinus. Tapi kita juga bisa lihat grafik trigonometri ini ke dalam bentuk cos. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa grafik sin dan grafik cos itu sama-sama berbentuk gelombang. Kayak gitu kan, cuman dia bedanya kalau grafik cos dia memulai angkanya itu di Y-nya sama dengan 1 karena cos 0 itu sama dengan 1. Kalau kita mulai dalam bentuk cos, kita buat dalam bentuk cos, maka sama persis seperti tadi. Dia memerlukan satu gelombangnya itu kan sebanyak 180 derajat, jadi otomatis dia dimampatkan juga sebanyak 2 kali. Sehingga sementara kita dapatnya Y sama dengan cos 2X, sama seperti tadi ya. Jadi kita bisa gambarkan untuk grafik cos 2X-nya itu menjadi seperti ini dia. Seperti ini. Oke. Yang dia awalnya perlu sebanyak 360 derajat untuk mencapai satu gelombang, dia malah perlu cuma sebanyak 180 derajat. Jadi sini 0 derajat, sini 180 derajat. Ini jadinya 45 derajat. Ini jadinya 190 derajat. Ini jadinya 135 derajat. Nah, kalau kita bandingkan coba dengan yang ada di sini, saya akan coba berikan warna ungu ya. Kita akan coba berikan warna ungu. Dia akan jadi seperti ini dia. Waktu dia di titik 45 dia 0, sehingga kita bisa gambar seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalian tetap perhatikan yang warna hitamnya, berarti otomatis dia pun juga mengalami pergeseran. Cuman yang tadi karena untuk fungsi sin itu dia bergeser ke kiri, sekarang dia bergeser ke kanan. Kita lihat di sini, ini ada 45 derajat kan di titik yang ungu ini,
Dan di sini ada 60 derajat. Dari 60 ke 45 dia bergeser sebanyak 15 derajat. Tapi dia bergesernya ke kanan. Tadi kan ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti dia bergesernya itu dengan cara dikurangin. Jadi fungsinya itu ada Y sama dengan cos 2 kali X min 15 derajat. Kayak itu karena dia bergeser dari 45 ke 60 sebanyak 15 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk fungsinya itu bisa ada dua. Yang pertama Y sama dengan sin 2X plus 60 derajat. Dan yang kedua itu adalah Y sama dengan cos 2X min 15 derajat. Atau Y sama dengan cos 2X min 30 derajat. Kalau kita lihat, coba cek sekarang untuk di angka yang 15, misalkan ya, 2 kali 15 itu sama dengan 30, 30 kurang 30, 0. Berarti cos 0 sama dengan 1. Berarti dia benar ya, yang mencapai di angka 1 Y-nya. Begitu juga untuk titik-titik yang selanjutnya, seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan persamaan grafik fungsi trigonometri pada video kali ini. Yang penting kalian ingat saja untuk grafik sin X dan grafik cos X yang semula, lalu setelah itu kalian bisa cek sekarang, cocokkan dengan apa yang ditanya di soal, apakah dimampatkan, apakah diperlebar, seperti itu ya. Baik, itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan videonya seperti teman kita ini juga, silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email. Kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.